Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di DNA Islam Channel. Apa kabar kalian? Semoga tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan membagikan satu pengetahuan yang saya rangkum dari berbagai sumber, yaitu asal mula permusuhan anjing dan kucing. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, kita sering mendengar bahwa terkadang anjing dan kucing itu sudah bermusuhan sejak lama. Ternyata permusuhan mereka tersebut ada kisah awal mulanya, yakni ketika mereka berada di bahtera kapal Nabi Nuh alaihissalam. Berikut ini adalah sebuah kisah tentang awal mula permusuhan anjing dan kucing. Namun perlu diingatkan bahwa kisah berikut ini tidak memiliki riwayat yang kuat, jadi cukup dengar dan ambil hikmahnya saja. Maka dari itu, simak terus video ini sampai akhir agar tidak salah dalam pemahaman. Awal mula permusuhan anjing dan kucing itu berawal ketika mereka berada di kapal Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Wahab bin Munabih, bahwa ia pernah bercerita, ketika Nabi Nuh telah naik ke atas kapal bahteranya, maka diperintahkannya lah masuk bersamanya berpasang-pasangan dari setiap jenis hewan, sampai anjing dan kucing pun tidak ketinggalan ikut naik ke kapal Nabi Nuh alaihissalam tersebut. Lalu Nabi Nuh alaihissalam melarang semua hewan untuk tidak melakukan persetubuhan, supaya tidak beranak pinak jika mereka berada di kapal tersebut. Maka dikhawatirkan akan penuh sesak oleh anak-anak mereka nantinya. Meskipun ada larangan Nabi Nuh alaihissalam yang demikian, namun si anjing tidak tahan bila tidak bersetubuh dalam waktu yang lama. Akhirnya ia pun melakukan persetubuhan dengan pasangannya. Perbuatan ini pun akhirnya diketahui oleh si kucing. Maka datanglah kucing kepada Nabi Nuh untuk melaporkan perbuatan si anjing tersebut. Kemudian dipanggillah anjing itu oleh untuk diberikan peringatan. Setelah itu anjing pun dibebaskan kembali. Tapi tidak lama kemudian anjing itu mengulangi perbuatannya lagi, dan kucing pun datang lagi mengadu kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk melaporkan perbuatan si anjing yang melakukan persetubuhan dengan pasangannya untuk yang kedua kalinya. Nabi Nuh kemudian memanggil anjing itu lagi untuk dinasehati sekaligus diperingatkan atas pelanggarannya tersebut. Tetapi untuk kali ini si anjing membantah dan tidak mengakui perbuatannya tersebut. Melihat pembangkangan si anjing tersebut, maka si kucing mengusulkan kepada Nabi Nuh alaihissalam dengan berkata, "Wahai Nabi Allah, aku telah melihat dia sungguh-sungguh telah melakukannya. Jika Tuhan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan kepada Tuhan tandanya, dan Tuhan akan mengetahui dengan mata kepala Tuhan sendiri," kata si kucing. Usulan si kucing pun diterima oleh Nabi Nuh alaihissalam. Lalu Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika si anjing melakukan persetubuhan yang ketiga kalinya, maka alat kelaminnya lengket dan sulit dilepaskan dari lawan jenisnya. Maka datanglah si kucing kepada Nabi Nuh untuk melaporkan perbuatan si anjing tersebut. Nabi Nuh alaihissalam kemudian datang ke tempat anjing itu di mana ia melakukan persetubuhannya. Dan ternyata keadaan keduanya masih lengket dalam kondisi persetubuhannya. Hal ini diketahui oleh Nabi Nuh alaihissalam dengan mata kepalanya sendiri, sehingga si anjing dibuat malu oleh perbuatannya sendiri. Kemudian anjing tersebut merasa dipermalukan oleh si kucing. Maka untuk membalas sakit hatinya itu,
Anjing pun lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doanya ia berkata, "Wahai Tuhanku, permalukanlah dia si kucing di hadapan semua makhluk ketika dia sedang bersetubuh dengan lawan jenisnya, sebagaimana dia telah mempermalukan kami," ujar si anjing itu. Ternyata doa si anjing itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setiap kali kucing betina disetubuhi oleh pejantannya, maka dia akan berteriak sehingga semua makhluk tahu bahwa kucing sedang melakukan persetubuhan. Ini sebagai balasan baginya karena membuka aib anjing tersebut. Dari kisah awal mula permusuhan anjing dan kucing ini, ada beberapa hikmah dari kisah tersebut. Yakni kapal Nabi Nuh itu tidak hanya dinaiki oleh manusia saja, akan tetapi juga dinaiki oleh hewan karena mereka tahu hanya dengan menaiki kapal Nabi Nuh sajalah saat itu bisa selamat. Sebab banjir besar saat itu bukanlah banjir yang biasa, melainkan ajab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menenggelamkan semua manusia yang tidak beriman pada saat itu. Kemudian hikmah lainnya ialah binatang yang tidak tahan untuk tidak melakukan persetubuhan dengan waktu yang lama adalah anjing. Anjing ini termasuk salah satu binatang yang senang kawin dan sulit melepas alat kelaminnya setelah bersetubuh dengan pasangannya, adalah akibat dari doa Nabi Nuh alaihi salam. Dan hikmah lainnya pula ialah kucing betina yang berteriak-teriak ketika bersetubuh adalah akibat dari terkabulnya doa si anjing tersebut. Hal ini gambaran bahwa orang yang suka membuka aib orang lain, besok di hari kiamat aibnya pun akan dibuka pula di hadapan seluruh makhluk. Beberapa kisah hewan dari kapal Nabi Nuh. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, selain kisah awal mula permusuhan anjing dan kucing tersebut, sebenarnya ada juga beberapa kisah lagi tentang hewan-hewan lainnya, yakni seperti hewan ular. Pada saat itu, sebelum ular naik ke atas kapal, ia harus berjanji kepada Nabi Nuh alaihi salam agar tidak menggigit para penumpang, maka ular pun berjanji dan ia menepati janjinya. Makanya ada ulama yang mengajarkan jika sekarang kita bertemu dengan ular, maka bacalah doa, "Salamun ala Nuh fil alamin." Salamnya Nabi Nuh bagi alam. Maka insya Allah dia tidak akan menggigit karena dia dahulu yang telah berjanji kepada Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian tikus. Pada saat berada di atas kapal Nabi Nuh alaihi salam, tikus menggigit tali kapal dan hal ini jelas membahayakan keselamatan kapal. Maka bila kita melihat tikus, itu pun sunnah untuk dibunuh. Kemudian burung gagak. Ketika air saat itu sudah surut, Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan burung gagak untuk melihat keadaan sekitar. Ternyata burung gagak tidak kembali karena dia tergoda dan terlena untuk memakan bangkai yang mati akibat dari bencana tersebut. Maka dari itu, jika kita bertemu burung gagak, itu pun sunnah untuk dibunuh. Lalu burung merpati. Karena burung gagak tidak kembali saat itu, maka Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan burung merpati untuk melihat keadaan sekitar dan melaporkannya kepada Nabi Nuh, maka merpati pun melaksanakan tugasnya dengan baik. Selama melaksanakan tugasnya, merpati hinggap di lumpur sehingga kakinya menjadi berwarna merah. Setelah kembali, Nabi Nuh memegang leher merpati tersebut sehingga terdapat tanda yang melingkar di lehernya sebagai tanda penghargaan dari Nabi Nuh alaihi salam. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, demikianlah kisah singkat penuh hikmah tentang asal mula permusuhan anjing dan kucing ini. Memang benar tentang kisah-kisah seperti ini terdapat banyak perbedaan pendapat yang disebabkan lemahnya riwayat kisah tersebut. Maka dari itu kita cukup mengambil hikmah baiknya saja. Sungguh kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Itu merupakan suatu kesalahan dari kami semata. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, demikianlah yang dapat saya bagikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.